berdiskusi tentang topik mengenai menjual aset di Indonesia tetapi sedang stuck di Australia. Saya Grace Hartono, saya host dari Neural Network. Kami membuat channel ini yang dinamakan New dengan tujuan ingin menampilkan dan membantu para komunitas di Indonesia, terutama di Australia, untuk bisa mengenal lebih banyak dan lebih jauh para profesional yang bergerak di berbagai bidang di Australia, sehingga ketika mengalami suatu hambatan, kendala, atau harus melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan seluruh aspek dalam hidup, bisa mencari referensi atau mungkin melihat para profesional yang tersedia atau yang berada di Australia yang bisa membantu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kenapa saya membuat channel ini? Karena ketika kita mengalami stres, pencetus stres itu bisa berbagai macam, bisa berkaitan dengan dari dalam, dari diri kita sendiri, tetapi juga bisa berkaitan dengan hal-hal yang di luar kita. Sehingga ketika kita memiliki resources, memiliki sumber informasi, kemudian kita memiliki koneksi, dan akhirnya kita mungkin bisa mendapatkan solusi dari kendala yang sedang kita hadapi, dan mudah-mudahan ketika kita berhasil menerapkan solusi tersebut, tingkat stres bisa kita kurangi. Nah, di saat ini khususnya sangat penting kita saling berkolaborasi, karena itu saya sangat-sangat excited dengan bersedianya pada hari ini Christopher Nakamura, seorang solicitor, corporate dan commercial, litigation, notary public yang berbasis di Sydney. Pertama-tama saya akan menyampaikan housekeeping. Mikrofon hanya pembicara dan host yang akan menyala. Kemudian materi hari ini tidak akan dibagikan kecuali Chris bersedia membagikan materinya. Dan pertanyaan dapat diajukan melalui chat box. Dan kita akan merekam webinar ini, dan saat ini juga webinar live di YouTube, sehingga mungkin bagi yang hanya ingin mendengarkan bisa melalui live YouTube live, atau setelah acara ini video ini bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan saya yakin akan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon untuk saling menghormati sehingga sesi webinar ini bisa berjalan dengan baik, interaktif, dan positif. Kemudian tentunya saat ini saya ingin memberikan waktu dan tempat kepada Chris sehingga Chris bisa mulai membagikan materi atau membagikan pengalamannya sebagai seorang solicitor. Bentuk channel ini akan berupa interview, dan tentunya pemateri atau pembicara bisa menyampaikan topik atau materinya dalam bentuk presentasi, tetapi kami ingin membuat channel ini interaktif sehingga bisa mungkin mudah-mudahan menjawab pertanyaan banyak dari peserta ataupun para pemirsa video ini ketika sudah berakhir webinar pada pagi hari ini. Ya, Chris, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Grace. Kita hari ini jadinya Pak dan Bu ya, karena dalam bahasa Indonesia. Iya, saya bahasa Indonesia saya agak sedikit rusty, unfortunately. Sebagian besar teman saya soalnya orang Australia nggak bisa bahasa Indonesia. But untung saya bergabung dengan Indonesian diaspora in Australia, jadi saya bisa mulai practice my Indonesian back and slowly getting more confident. Iya.
Menurut saya bahasa Indonesia kamu bagus ya, Chris. Jadi, no, Ya. itu kita yakin sekali bahwa ketika materinya juga disampaikan dalam bahasa Indonesia, tentu akan mungkin bagi beberapa orang yang lebih yakin dengan bahasa Indonesia mereka tentu akan mendapatkan pemahaman yang lebih dari dibandingkan dalam bahasa Inggris. Dan kita juga mau melestarikan kebudayaan dan bahasa tentunya ya. Iya. Jadi pertama-tama boleh saya tanya dulu bagaimana perjalanan kamu sehingga kamu bisa menjadi seorang solicitor dan notari publik tentunya di Australia, dan mungkin kamu bisa share apa yang sudah kamu jalankan gitu ya, dan misi dan visi terkait dengan menjadi seorang solicitor atau notari publik. Iya, saya migrate ke Australia in 1998. So I've been in Australia for at least 22 years. Ya, saya dulu tinggalnya di Perth dan saya masuk ke university di situ yang namanya UWA, University of Western Australia. Lalu ketika saya lulus itu tahun 2008, itu at the height of global economic crisis. Itu lagi parah-parahnya itu. Global economic crisis, Lehman Brothers baru collapse. So we as the recent graduate, kita nggak bisa dapat kerja. Orang yang punya kerja aja dipecat gitu loh. So, forget about getting a job. Tapi untungnya saya dapat job offer itu di remote area di Queensland. Nah, di sana saya ketemu bos yang baik sekali dan saya ya di situ ya mendapatkan training sebagai solicitor. Dan tahun 2015 kalau nggak salah itu saya pindah ke Sydney. Saya mendapatkan job offer dari Margaret Tan. Saya kerja dengan Margaret Tan sekitar 2 tahun. Lalu saya buka firm saya sendiri. Ini saya sudah di 3 tahun saya mempunyai firm saya sendiri. Jadi total kamu udah jadi solicitor, udah berpraktik berapa tahun, Chris? 12 tahunan lebih ya? Iya, lebih dari 12 tahun. Saya udah praktis sebagai solicitor. Sebagian besar praktis saya itu di area litigation. Jadi itu ya court work gitu loh. Jadi saya pergi ke court, saya argue cases, and litigation itu bukan cuma komersial aja. Gitu loh. Jadi I have experience in family law litigation, saya juga punya experience in criminal law litigations. Cuma sekarang saya fokusnya ke arah komersial. Dan sekitar 4 tahun yang lalu saya dapat qualification sebagai notary public gitu loh. Nah, di decision saya untuk mendapatkan qualifications itu untuk doing a little bit of community service juga gitu loh. Because di Sydney itu nggak banyak lawyer yang bisa bahasa Indonesia, ya. Dan notary public itu harus menjadi lawyer dulu selama 5 tahun baru mereka bisa menjadi notary public gitu. Nah, kalau orang udah sulit mendapatkan lawyer yang bisa bahasa Indonesia, itu lebih sulit lagi untuk orang bisa mendapatkan notary public yang bisa bahasa Indonesia gitu loh. Luar biasa. Itu dulu itu banyak klien itu yang bilang ini saya perlu notary public ini tapi dokumennya bahasa Indonesia. You bisa bantu apa tidak gitu loh. Ya waktu itu saya belum jadi notary public, jadi saya bilang ya well you have to find someone else. Dan mereka ya having a bit of a problem gitu loh untuk mendapatkan notary public yang bisa bahasa Indonesia. Jadi akhirnya ya saya ya udah deh saya coba mendapatkan qualification sebagai notary public and I was successful. Jadi sekarang ya saya ya banyak
Thank you. Jadi sekarang ya saya banyak bantu orang Indonesia yang stuck di Australia tapi perlu mempunyai dokumen yang bisa digunakan di Indonesia. Gitu. Dan itu ya my service as a notary public. Ya. Kira-kira kalau selama ini kamu enjoy nggak membantu orang Indonesia khususnya di bagian legal, di bagian legalitas? It's giving me personal and professional satisfaction there. Yeah. Because as a lawyer, you can really make a difference in people's Yes. life. Betul. Kebanyakan klien yang datang ke saya minta bantuan hukum itu, they are in distress. You know? Yeah. More so kalau mereka itu ada problem with family. Ya. You know, I haven't seen my children for a long time. I haven't seen my grandchild for a long time. Can you help? Jadi, as a lawyer, I'm blessed to actually see the improvement in people's life as I sort out, their problems. So it is more than just money for me. In fact, my friend said I'm completely undercharging my clients. That's good to know. Yeah, I should charge more according to that. But itu juga istilahnya money is not everything ya. The way I look at it, money doesn't give you happiness. But helping people and make a difference in the society, that's what make people happy. Betul. And I've been very blessed to be a solicitor. I mean, they are a hard time. Don't get me wrong. It's a very stressful job to deal with people's problems. Yes. I'm sure you know about it as well because you sort of deal with people's problems as well. Yeah. But I think the reward in personal and professional satisfactions is more than compensate those hardships. Iya. Make sense, sort of. Iya, betul. Dan menurut saya kamu mulia sekali ya tujuan dan pemikirannya, pilihan profesinya juga bukan tidak bisa dilakukan oleh semua orang ya, tidak bisa dilakukan oleh orang. Maksudnya kita lihat sendiri kalau dari proporsi tentunya lawyers ya jumlahnya boleh dibilang sedikit dibandingkan mungkin profesi-profesi lain. Nah, jadi saya sih congratulate dan thank you, but I kind of disagree with that. Oh, everybody can become a lawyer. Really? Okay? You just need to work really, really hard. I don't think I'm that special, really. It's just I work hard. Lagi saya datang ke Australia itu, I almost have no English skills. I mean, I still remember I got lost the first day in Australia with no English skills. So, umur berapa tapinya waktu itu? Saya umur berapa ya? I think it's about like 16 or 17. Wow. Indonesian education in English, is an abomination, basically. It's absolutely terrible. Oh, well. So, datang ke Australia with almost no English at all, and then, I have to take a public transport. That was really intimidating. So if someone like me, who came to Australia with no English skills can become a lawyer, then I believe everybody can become a lawyer. You just have to
work really hard. Aduh, kamu rendah hati sekali ya. You're so humble. Not really. It's facts, you know. Yeah. Cuman kalau saya lihat ya lagi di university itu, a lot of people sort of give up halfway. Yeah. You know, I mean, our drop rate is, I think, is about 30% every year. Yeah. You know, so by the time we graduated, we probably only punya setengah dari muridnya yang graduate. Betul. So, you know, it's not about how smart you are. I think it's about how hardworking you are. You know, talent is about 5%, hard work is about 95%. So. Ya, di belakangnya hard work itu pasti ada motivasi ya. Karena sebetulnya kalau di teori psikologi ya nggak ada motivasi ya nggak bisa nyampe kemana-mana sih sebetulnya. Jadi, well, that's true. You have to push yourself hard, you know. Yeah. But, you know, my principle is, you know, if you're motivated enough to get that self-motivation books or webinar, then you're motivated enough to do anything else. So that's basically it. You know, I mean, it's not really, it's not that I'm a genius or anything like that. You know, it's just hard work. So anybody can do it. Ya, salah satu komponennya hard work ya. Kalau misalnya menurut saya kamu tetap intelligent enough gitu ya, maksudnya untuk bisa get all those things through, maksudnya bisa ngelewatin itu semua dan sampai di posisi kamu sekarang, ya kan? Karena yang terlihat adalah progression, ya. Dari mungkin kamu baru graduate, terus waktu graduate juga lagi di masa krisis, dan ternyata kamu bisa mendapatkan pekerjaan, menurut saya itu luar biasa. Tandanya kamu pasti stand out, ya kan, dibandingkan yang lain, karena nggak mungkin kerjaannya di offer ke 100 orang. Biasa yang namanya kerjaan paling di offer ke beberapa gelintir orang, dan itu adalah pilihan. Jadi menurut saya dari perjalanan awal, ya sebelumnya tentu ya kamu kerja keras sampai kamu bisa bahasa Inggris yang sangat-sangat tinggi standarnya sehingga bisa mempelajari bidang hukum, karena bidang hukum itu menurut saya bahasa Inggris dibutuhkan yang cukup tinggi. Nah, kemudian kamu juga akhirnya berhasil mendapatkan posisi sebagai lawyer dan kemudian akhirnya berhasil jadi notari publik. Ya, menurut saya itu a big congratulations to you. You are very humble, so I think people will appreciate gitu ya apapun usaha yang kamu coba lakukan, dan tentunya mudah-mudahan hari ini kita juga bisa membantu lebih banyak orang lagi ya, dan saya yakin kita semua akan mendapatkan satisfaction dan happiness karena kita berbagi itu menurut saya sedekah itu adalah berkah ya. Jadi saya rasa blessed to you. Saya yakin kamu akan semakin sukses dan saya berterima kasih sekali atas waktunya hari ini. Kamu bersedia di new channel yang pertama. Kita kan lagi launch ini dan saya yakin di kemudian hari kamu akan jadi pembicara lagi karena masih banyak topik-topik lain yang juga genting penting. Kalau saat ini kenapa kita pilih ini? Karena berdasarkan obrolan kita di telepon ya, banyak orang yang lagi mengalami kendala ini gitu. Jadi kenapa hari ini kita memilih topik ini? Ya silakan Chris, kamu bisa mulai dengan presentasinya kalau sudah siap. Okay, thank you. Thank you ya for that background story. Thank you, my pleasure. Just going to share it now. Okay, can anyone see that? Yes. Perfect. Okay. So ini Aegis Legal is my firm. As discussed before, saya start Aegis Legal about 3 years ago, and I said, as I said, aim saya itu bukan cuma untuk membuat uang, tapi untuk membantu orang juga. Yeah. So that's me, you know, many years ago when I still have faith in humanity.
has been reduced quite a bit, because of COVID-19, when I see some people doing some really weird stuff. But I'm still willing to help people, whenever I can get opportunity. So ini kualifikasi saya, saya punya Bachelor of Law and Master of Laws dari two biggest university in Australia, one of the biggest universities in Australia. Saya juga completed company director course from Australian Institute of Company Director, and at the moment I'm doing my MBA with Griffith University. As discussed, saya punya 12 tahun experience di commercial law and commercial litigation, dan saya juga a notary public. Disclaimer, presentations ini bukan legal advice ya, and bukan financial advice juga gitu. So each of your cases itu akan sedikit berbeda, dan you need to get proper legal advice if you want to use any of the informations in here. So please make sure that you get a proper legal advice. Do it yourself. DIY is one of a certain way that you can actually land yourself into disaster. So don't do that. Bad idea. So topik hari ini itu selling assets during COVID-19 pandemic. As you know, COVID-19 is a royal pain in the neck, because you can't really go anywhere as a result of that. Jadi COVID-19 ini as of yesterday, ya itu sudah menginfeksi orang itu lebih dari 100 juta ya, globally. Lebih dari 2 juta orang itu sudah meninggal karena COVID-19. And saat ini itu global daily increase of COVID-19 infections itu lebih dari 500,000. So I think COVID-19 is probably going to be with us for a while. And Brandon Murphy also said kalau international border itu mungkin akan tetap tertutup sampai at least 2022. So like it or not, COVID-19 probably going to be with us for a while. And you can forget about holiday overseas, unfortunately. So ini gimana kalau you stuck di Australia tapi you punya aset di Indonesia and you ingin menjual aset itu di Indonesia. Jadi gimana ini caranya? So that's what we are going to discuss today. So the first issues itu hukum mana ini yang applicable untuk aset itu, gitu loh. So in other words, which jurisdictions? Right. Kalau aset itu lokasinya itu di Indonesia, generally speaking ya itu jurisdiksi Indonesia, gitu loh. Jadi itu hukum Indonesia yang akan apply untuk penjualan aset tersebut, gitu. Jadi langkah pertama itu you need to get nasihat hukum dari notaris di Indonesia, bukan dari lawyer di Australia. Sebab kita nggak familiar dengan hukum di Indonesia. Kita sebagai lawyer di Australia, kita familiarnya dengan hukum di Australia. So the first step is you need to get legal advice dari notaris di Indonesia. Nah, sesudah you konsultasi dengan notaris di Indonesia mungkin akan membuat dokumen ini. Yang pertama ini contract of sale or akta jual beli atau kontrak jual beli. Yang kedua itu power of attorney atau surat kuasa. Nah, the legal implications atau akibat dari dokumen ini
itu saya tidak bisa memberikan advice. Ini itu cuma Indonesian notary aja, yang notaris saja yang bisa memberikan advice. Sebab ini dokumen untuk dipakai di Indonesia. Gitu. Jadi you need to satisfy yourself dengan nasihat dari mereka untuk memastikan dokumen yang mereka buat itu suitable for you. Gitu. So after they issue these documents, nah langkah selanjutnya itu you perlu menandatangani dokumen ini. Jadi you perlu tanda tangan contract of sale atau you perlu tanda tangan power of attorney or both gitu loh. Tapi berhubung COVID-19, you stuck in Australia, you cannot sign it in Indonesia. So itu ada prosedur yang jauh lebih rumit kalau you perlu tanda tangan dokumen di Australia untuk penggunaan di Indonesia. Jadi ini langkah-langkahnya yang you perlu telusuri, unfortunately, and it's quite complicated as you will see. Jadi yang pertama itu you harus memastikan dokumen tersebut itu in order. Jadi nggak ada spelling error, nggak ada incorrect details. Because if you have that, then the effect of that document may be going to be as not intended. So that's the first thing that you need to make sure dokumennya itu tidak ada kesalahan. Yang kedua, you mungkin perlu membeli materai. Biasanya itu kalau dokumen ditandatangani di Indonesia itu perlu materai. Nah, tapi ini something that you need to discuss with your notaris ya. Jadi you perlu tanya ke mereka, itu saya perlu materai apa enggak nih untuk tanda tangan ini. Kalau you perlu materai ya you need to get that materai sebelum you making an appointment with notary public in here. Gitu. Nah, materai ini itu you bisa beli dari beberapa Indonesian grocers ya. Contohnya itu kayak White Lotus where is White Lotus again? In Kensington, isn't it? Iya. Somewhere in that, the Indonesian Village, Sydney Indonesian Village. Supermarket Indo lah ya. Ya, supermarket Indo. Jadi you bisa beli materai dari situ. Nah, sesudah you mendapatkan materai dan dokumennya itu in order, itu langkah selanjutnya itu untuk mencari notary public dan membuat appointment dengan notary public. Jadi contohnya itu ya kayak saya gitu. Nah, kalau dokumennya itu dalam bahasa Indonesia, itu lebih baik kalau you bisa mencari notary publiknya itu yang bisa bicara dan bahasa Indonesia. Sebab kalau tidak, itu dokumennya itu perlu ditranslasi ke Inggris. Dan itu akan memakan biaya lebih dan juga akan menunda proses ya. Ya, terlambat proses. So kalau dokumennya itu di bahasa Indonesia, it's better for you to find a notary public who can speak and read bahasa Indonesia. So someone like me. If the document is in Arabic, well, you need to find someone who can read and speak Arabic. So dan langkah selanjutnya sesudah itu you perlu persiapkan at least 100 points of your photographic ID. Jadi contohnya photographic ID itu driver license, pasport, KTP, SIM, photocard, those kind of things. So that's what you need to make sure that you have for your appointment. Sesudah you persiapkan ini semua, dan you sudah membuat appointment dengan notary public, you perlu bawa your original photographic ID to your meeting with the notary public. For example, meeting with me. Because we as the notary public, kita perlu confirm your identifications to make sure that there is no identity theft or fraud or and it has happened before on numerous occasions that people try to pretend to be someone else, and you don't want people to be pretending to be someone else. So ini is for your own safety that the notary public is scrutinizing your identification. So it's not that we don't trust you, but it is our obligations to do that. Okay.
Now the next step after that is the notary public akan mengeluarkan yang namanya itu notarial certificate. Nah, notarial certificate itu a certificate which said saya sudah witness, you tanda tangan dokumen yang di-attach ke notarial certificate ini, dan notary public itu satisfied that orang yang tanda tangan dokumen tersebut itu adalah orang yang identitinya itu sudah dikonfirm gitu. Jadi ini itu notarial certificate itu the first step in using that document overseas. Now, sesudah you mendapatkan notarial certificate, langkah selanjutnya itu pergi ke DFAT, Department of Foreign Affairs and Trade. Nah, di Department of Foreign Affairs and Trade, mereka akan authenticate notarial certificate tersebut. Mereka punya database of notary public. Jadi mereka itu akan melihat database mereka. Ini benar apa tidak ini? Orang yang mengaku bahwa mereka itu notary public itu benar notary public gitu. Jadi itu langkah kedua untuk mendapatkan untuk menggunakan dokumen ini di Indonesia. Nah, sesudah you mendapatkan authentications dari DFAT, langkah selanjutnya itu untuk mendapatkan legalisasi dari KJRI. Nah, sesudah itu ini again KJRI itu ya bilang oke, ini dokumen ini ya sudah di authenticate by DFAT. Mereka udah satisfy kalau itu notarinya itu notary public di sini itu benar notary public, not a fraud one. Baru mereka akan legalisasi untuk menggunakan dokumen tersebut di Indonesia. Nah, sesudah you mendapatkan ini semua, sesudah langkah ini completed, langkah selanjutnya itu you perlu kirim the original of authenticated and legalized notarial certificate ke notaris you di Indonesia. Tapi sebelum you kirim, make sure you keep a copy gitu. And make sure you send a copy first, a scan copy first ke notaris di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka satisfied kalau dokumen itu ya in order dan bisa dipakai di Indonesia. Nah, as I said, you need to keep a copy as well because, COVID-19, God knows what's going to happen to your letter. Sometimes they're just missing somewhere. And it has happened from time to time. So it's prudent for you to actually get a copy and keep it for yourself. Nah, as you can see, step-nya ini banyak sekali untuk memastikan bahwa dokumen tersebut itu bisa dipakai di Indonesia. So if you are confused, you are not alone. In fact, most of my clients said, Chris, please deal with this mess. They just can't be bothered. So that's sort of the service that I provide for the Indonesian community. One of the services that I provide to the Indonesian community during this COVID-19. So if you need a further information, ini kontak saya. You can call me on that number or you can send me an email. Okay. Thank you. Thank you, Chris. I'm just going to stop sharing now. Terima kasih, materinya sangat-sangat jelas ya. Tapi saya yakin kalau banyak orang yang bilang, oke, Chris, kamu ya yang urusin semua. Nah, biasanya kira-kira apa tuh yang harus betul-betul diwaspadai? Walaupun ya memang benar kalau kamu jelasinnya sangat-sangat sederhana dan jelas ya.
harus ini sebelumnya, kemudian apa langkah selanjutnya. Nah, tapi kalau sampai akhirnya masih banyak yang bilang, oke kamu yang urusin semuanya, itu kira-kira apa sih yang harus diwaspadai? Maksudnya apa yang kira-kira harus benar-benar diperhatikan dan yang biasanya kadang-kadang sering menghambat gitu ya? I think most of them is just overwhelmed, you know. For me, this is kind of like simple, but saya udah jadi lawyer ya for 12 years, you know. I mean, I'm used to paperwork. But for normal people, you know, they get freaked out. They just look at it and like, oh my God, I can't deal with this. So I don't think it is particularly complicated. It has to be done properly. Yes. Kalau enggak ya dokumennya bisa di reject di Indonesia. Tapi ya kebanyakan ya orang ya, you know, kalau orang awam itu kalau lihat paperwork, I mean, how many times do you actually read a contract in your life? Probably once, twice, 3 times. Jadi mereka itu ya paperwork, most people don't like it. They got freaked out, they got overwhelmed. Gitu. Makanya banyak klien yang saya itu, oh my God, you know, you just handle this. But you know, with notarial certificate, you can't get away anyway. You need to get notary public gitu. Kalau enggak ya nggak ada yang bisa keluarin notarial certificate. Ya. Dan notarial sertifikat ini, sertifikat notarial ini memang mandatori ya untuk tahapan selanjutnya kan di DFAT dan di KJRI. Iya, itu emas gitu kan, harus wajib. Iya. Prasyarat. Jadi di Fed yang akan terima dokumen itu ada beberapa exceptions ya, you know, couple of the documents yang mereka oke untuk authenticate without notarial certificate, but they usually, you know, official government document or university document yang mereka oke untuk, you know, authenticate immediately. Tapi for the bulk majority of documents yang untuk dipakai di luar negeri, ini bukan cuma di Indonesia aja, this is worldwide. Itu probably 99% of the documents they want to have a notarial certificate. Yeah. Sebab itu they feel comfortable knowing that someone already checked their ID, already do a due diligence. So notarial certificate is most of the time you can't get away, you know, without it. Iya. Jadi biasa berapa, kira-kira kalau semuanya lancar, kira-kira berapa lama tuh waktunya dibutuhkan? Mungkin di bagian kamunya berapa lama, terus kira-kira DFAT-nya berapa lama, terus kalau KJRI itu mereka ini ya, mereka yang set the time frame gitu, maksudnya mereka punya Iya, I don't have control over DFAT. Cuman biasanya DFAT itu within a week you can get your document back. KJRI, I'm not quite sure what is their timetable now because of COVID. COVID, as I said, is stuffing up our life quite badly. Iya. So kalau kamu sendiri, kalau dari kamu? Usually it's about a week, you know. I mean, as long as everything yang saya perlukan itu, you know, lengkap, in order. Ya? Jadi dokumennya itu in order, ID-nya itu in order, you know, and they can make an appointment because I need to see them face to face. Some notary seems to be, you know, comfortable to doing it online. I don't know how they do that. I think it's very dangerous myself. But kalau semuanya in order, usually 1 week turnover, maybe less actually, a few days. You know, depending on my workload. But yeah, you know, before COVID, within a few weeks, you get your document ready. After COVID, God knows. Yeah. So and then
you have also delays for letter to Indonesia, you know. I mean, I tried Ya. to send something to my parents over there. 1 bulan lu baru nyampe. Iya, iya. Um, Itu DHL atau tapi bukan atau yang lain atau Post of Australia Post? Australian Post, dan saya masukinnya IMS ya. itu yang ini yang express, you know, supposed to arrive there within a week, 1 month later baru nyampe. Oh ya. So that's going to be delay. So don't do this kind of things last minute. That's another thing that I suppose I can say. Ya, betul. Karena zaman masih seperti ini, apa namanya, hubungan internasional kan masih banyak apa ya istilahnya tantangannya gitu. Nah, tentu harus menyediakan waktu minimum. Jadinya mungkin bisa satu bulan ya, 2 bulan termasuk Could be more. transfer kirim-kirimnya. Yeah, I don't know how long it's going to be. Yeah. I think kita balik lagi ke zamannya steamboat at the moment. Oh no. You know, I'm starting to feel that I live in like 1950s or something, you know, or 1920s, you know, during the Spanish flu. You know, I mean, like kita nggak bisa kemana-mana at the moment. We basically landlocked. So, yeah, you know, I think we're going back into steamboat period. You know, it's gonna take a while to do anything. Iya. Ya sembari nungguin ya kita banyak belajar aja, ya nggak? Kalau misalnya ada yang, ya karena mau gimana, daripada nungguin terus kesel, ya kan stres. Nah ini channel ini sebenarnya kan dibuat untuk itu. Jadi kita enhance kita punya life skill saja waktu lagi nunggu. That's true actually. Itu yang saya bilang juga for some reason a lot of my friends come to me if they want to get, curhat. You know, a little bit of, yeah, you know, like curhat, and you know, I don't really know why. You must be a good listener. I'm not. Yeah, well, maybe, but you know, a lot of my friends sort of like asking me about relationship advice, and it's like, I'm single. Hello. So yeah, you know, and a lot of them, you know, yang mereka itu kayak kerja di kafe, kerja di restoran itu, they lost their work. Yeah. And my advice to them as a friend, not as a lawyer, is that, well, you know, now that you have a downtime, you're not really that busy, ya you belajarlah a new skills that you think can be used in the future, you know, because cafe job is not going to be there forever. Eventually, I think your job is going to be replaced by a robot, myself. So saya bilang ke mereka, like, you know, your education is the only way you can bulletproof your career. That's what I told them, you know, and that's the reason why even now sampai sekarang pun saya masih tetap belajar gitu. Yeah. You know, doing MBA, doing, you know, courses, short courses, because I don't want to be redundant, you know, at the end. Nggak mungkin lah, kita kan masih perlu notarial certificate. Siapa yang mau kerjain? Nggak mungkin robot. Susah amat kalau robot. Yeah. So hopefully, you know, I can bulletproof my career as well. But you know, of course, I think learning new skills. Yeah. Di zaman COVID ini is very, very important. Yeah. More important than before. Yeah. My friend actually called me that, you know, I'm a sucker for punishment because I continue doing courses. Maybe that's true. Enggak lah, tapi kan kamu maksudnya mengisi waktunya sekarang dengan produktif dan positif. Kalau enggak kan mental health itu udah jadi big issue ya sekarang globally di mana-mana, dan bukan cuman di usia-usia tertentu tetapi across the lifespan, dari istilahnya anak kecil sampai orang tua, lansia. Jadi menurut saya untuk para individu atau apa namanya orang-orang yang masih umurnya di sekitarnya kamu gitu kan,
maksudnya masih muda, tergolong muda gitu. Menurut Thank saya, you. ya, menurut saya memang itu apa namanya nasihat yang sangat-sangat tepat dan bijaksana daripada meratapi kondisi negatif ya, yang sulit, yang eh, apa ya penuh dengan hal yang baru tapi nggak enak gitu, ya kan? Kalau hal yang barunya itu enak kan kita enjoy gitu kan. Tapi kan sekarang banyak hal baru yang nggak enak gitu. Misalnya terbatas hubungan sosial, ya kan, interaksi sosial. Terus Hmm. harus sekarang pakai masker kemana-mana. Itu kan semuanya baru tapi nggak enak. Hmm. Kalau baru tapi enak sih semua pasti nggak ada yang komplain gitu kan. Tapi kan banyak hal yang baru dan nggak enak. Seperti contohnya kalau dulu ya nggak sebelum COVID orang mau jual aset kan tinggal terbang aja. Beli tiket pesawat terus langsung terbang ke Actually, sana. that's my advice to most of my clients, Dulu, before iya, dulu gitu loh. betul. You tiket ke Indonesia berapa? 880 return aja, like forget about Iya, it. Go back there and have a holiday, iya, treat yourself betul. nicely, sign the damn documents and come back to Australia. Iya, That's what I told them before. Ada iya. beberapa orang yang emang nggak bisa pergi ke Indonesia because of businesses in here. Hmm, That's when they use my service. You know, ya, but honestly, with 880 bucks, by the time you actually get everything completed in here, because the process is so long, complicated, and yes. And long-winded, costly, and that's costly. about how Kan much dari you're going to dolar. spend. Iya. Jadi kalau untuk saya itu kan, as I said to you before, right? I want to help people gitu loh. Hmm. Jadi kalau the cost untuk mendapatkan service dari saya is about the same price if you getting a bloody ticket over there. Just go and have a holiday. Iya, betul, memang. Jadi memang kan cara prakteknya jadi maksudnya dari segi kamu beda ya kan, terus dari orang yang menjalani juga jadi beda. Kalau dulu saya juga beberapa kali sempat beli tiket di hari yang sama untuk terbang di hari yang sama gitu kan. Istilahnya mungkin banget selama kita punya visa kan. Iya. Tapi iya, tapi kalau kayak sekarang Now susah good luck banget. with that. Ah, If you're a PR or citizen, you banned from going out. iya, heeh. Kalau Belum you udah khawatir. keluar, mungkin you nggak bisa balik. Nah, It's a big problem. I think it's about like 30,000 Australian is actually stranded overseas. They cannot go iya, back. betul, Um, betul. Itu yang orang yes, Australia yang stuck di luar sana, ya kan? iya. Itu salah satu teman saya stuck di India. Ya. They, I mean, I told him not to go. Ya, Told him this is a bad mistake. iya. Tapi orang Uh, punya alasan sendiri sih, nggak bisa kita atur juga. Kadang-kadang mereka komplain gitu. He sent me emails and said like, oh, I'm stuck in India. I cannot go back to Australia. And my response is, well, don't expect to have any sympathy from me. I told you not to go. Iya, ya tapi memang mungkin kadang-kadang orang kan bikin keputusan di saat sekarang ini yang menurut saya paling menantang itu adalah decision making proses ya, proses untuk membuat keputusan. Karena variabel resikonya itu ya enggak, potensi resikonya itu jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nah, jadi kalau seperti sekarang tentunya kembali lagi ke topik kita karena kita tinggal ada 11 menit. Kita sebetulnya channel ini saya kenapa cuma alokasi 1 jam karena kita mau membuatnya itu tajam dan singkat. Karena kalau panjang lebar kan akhirnya orang jadi bingung kadang-kadang. Terus udah gitu kedua apa namanya mungkin istilahnya banyak informasi terutama kalau seperti soal legalitas masih tetap harus dikonsultasikan dengan kamu secara langsung, ya kan? Jadi Yeah, ya I ada, definitely would not recommend people, do it yourself ya. iya, When it comes to legal matter or financial matters gitu loh, iya, because
you don't do your own brain surgery, you know. I mean, it's a bad idea ya. Ini yang saya Tapi sering kan lihat. memang nggak mungkin. Tapi kan memang nggak mungkin kalau mereka butuh kamu untuk ini apa namanya menyaksikan Iya, tanda tangan kalau untuk mereka. notarial certificate, you don't have a choice. Iya, You have to see a notary public. You know, that's the betul, end. betul. Tapi untuk beberapa legal matters, contohnya kayak wills, Ah, 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 ah. you bisa beli will kit Mm-mm. dari contohnya kayak news agents and so on and so forth. Do not do that. Nah, kalau gitu mungkin bisa nih topik berikutnya kita gimana kalau ngomongin soal will, soal warisan boleh nggak? Berikutnya kita ngomongin soal warisan. Yeah, sure, no Maksudnya, problem. ya, maksudnya kita kasih informasi yang umum seperti kamu hari ini, ya nggak? Jadi orang bisa well prep dulu, ya kan? Iya, Apa yang memang bisa disiapkan dulu, yeah. dan kemudian pergi ke kamu dengan hal-hal yang memang mereka seharusnya tidak mengerjakan sendiri, karena kamu yang Wills, punya hak dan wills is yeah. otoritasnya. Wills is a topic by itself, yeah. Iya, betul, Because it is actually quite important. But betul. a lot of people make a mistake because Hmm. they think, oh, you know, wills not complicated, can just buy a will kit, write it down Iya, themselves. complicated sih. Setuju Um, banget. I've seen a lot of disaster as a result of that. Iya, iya, iya. And with wills in particular, yeah, by the time you realize you have a disaster, it's quite often it's too late for you to fix it. The person is dead, you know. Iya, betul. So don't do it. Don't risk Ya, it. You betul, know, betul. make sure that you have a professional advice. Iya, tapi kembali lagi kan, seperti misalnya mungkin sebelumnya mereka bingung mau pergi ke notaris atau lawyer yang mungkin bisa bahasa Indonesia, karena itu kan menyangkut banyak informasi pribadi ya, yang harus Iya, disampaikan ke lawyernya gitu. Kalau nggak bagaimana mau bikin will yang lengkap dan detail dan iya. akurat. Tapi itu juga culture juga sih kalau masalah Oh will iya, ya. tentu. Kebanyakan kita kayak orang Asia gitu ya. Itu Mm-mm. wills itu is not something that you do, you know. I mean, Iya, nggak untuk standar, orang Asia untuk bukan orang Asia sehari-hari. itu kadang-kadang itu ya mereka itu pikir I'm making a will that's mean I'm cursing myself to death gitu loh. Heeh. Um, in Mindset ya. reality, well, it's a piece of paper, you know, Mm-mm. got nothing to do with curse. But untuk orang Asia itu kadang-kadang mereka masih superstition gitu loh. Ngerti So banget. I think public education is about what wills is. You know, it's something that we need to do because you know if you don't have a will, Mm-mm. the process is a hell lot more complicated. Iya, So, iya, or if you have a wrong will, you know, or invalid will, or will which is not properly done, iya. it's a massive headache to fix. You know, Udah saya pasti. udah I don't know how many clients I have. You know, I mean Iya, the wills when I look at it like, oh my god, iya. you know. Akhirnya pindah ya dari istilahnya perdata yang maksudnya tadinya mungkin kalau dibuat secara apa lengkap dan akurat, setelah orangnya meninggal kan jadi nggak terlalu banyak masalahnya, tinggal diaplikasikan, diterapkan gitu. Hmm. Maksudnya ini apa If yang if ditulis you di will have gitu. if you have proper wills ya untuk membuat proper wills, kalau wills ya Hmm. itu simple, Hmm. nggak ada yang embel-embel gitu loh di willsnya itu Hmm. kayak testamentary trust itu mungkin akan memakan biaya sekitar 550 ya roughly kalau Ya. willnya itu simple. Kalau you salah bikin will and as a result your will is invalid, tapi you pingin menerapkan will tersebut, potentially you need to go to Supreme Court supaya Supreme Court itu bisa membuat keputusan kalau will tersebut itu in fact valid. Yeah. Nah, you kalau udah pergi ke Supreme Court, you know, you're talking about lawyers fees, talking about barrister fees, talking about drafting fees,
Well, Ya, you know, iya, 550 to make a will, it might end up costing you 50,000 to go to Supreme Court and get it fixed. betul, So betul. for 550, you're taking unreasonable risk there. You Iya. know. And after you pergi ke Supreme Court, if you're successful, you don't know whether you're going to be successful, no guarantee ya. Iya. You still have to spend money to have that asset distributed. You know, Iya. so that's 50,000 plus distributions cost. Iya, iya. Um, Udah dong, jangan banyak-banyak dong. Nanti kan kita kan topik berikutnya. Ntar kamu. that's right. Okay. So Iya. Ntar kalau udah kebanyakan, ini udah jadi dua topik deh hari ini. By the way, kamu bisa bilang kalau will sekitar segitu, kalau notarial sertifikat ada kira-kira ada ini nggak sih? Kira-kira biayanya berapa? Kira-kira aja kalau bisa. tergantung complicatednya itu Mm-mm. sampai sebagaimana gitu loh. If it's just a simple surat kuasa itu biasanya 440. Iya. You know, just to issue the notarial certificate ya. Tapi kadang-kadang klien, as I said, is overwhelmed. Ingin saya handle everything from the beginning until the end. Nanti itu baru plus-plusnya kamu yang tentuin. If that's the case, then that could go, you know, about 880 plus. You know, I mean, it depends on how much hoops that the DFAT and KJRI wants me to jump through. With COVID, they tend to get a little bit longer. And I have to chase them a little bit more. But usually it's between 440 to about 880, you know, depending on what I need to do. I mean, like if I can get it cheaper, usually I get it cheaper. So I charge cheaper. So ya intinya price range-nya maksudnya kan charge-nya kira-kira segitu ya, dan nanti tentunya tergantung hasil konsultasi dan proses yang harus dilalui gitu kan. Nanti itu bisa didiskusikan dengan kamu. Jadi saya rangkum ya untuk yang hari ini, karena menurut saya hari ini bagus sekali, bener nggak? Pemirsa yang lain, menurut kalian gimana? Oke nggak? Menurut saya oke banget loh, karena aduh makasih Bu Imro. Ininya thumbs up-nya, karena menurut saya penjelasannya sangat jelas, menurut walaupun singkat ya, tapi sudah banyak tips-tipsnya, karena memang tujuannya itu adalah kita memberikan informasi yang umumnya dulu nih gitu kan. Nanti yang spesial dan khususnya tentu harus didiskusikan sama Chris langsung ya, sama Pak Chris. Kalau kita Indonesia jadi kita harus Pak dan Ibu deh. Aduh, jangan panggil Pak deh, you make me feel old, you know. Ya udah. Iya, jadi ya Chris aja yang memang masih muda dan memang muda banget. Tapi sukses dan berhasil di Australia ini untuk menjadi seorang solicitor ya, dan juga notari publik. Menurut saya hari ini informasinya sangat jelas, proses-prosesnya yang harus disiapkan itu sudah jelas. Pemirsa yang masih bingung mungkin bisa mendengarkan atau melihat video ini lagi beberapa kali sebelum menghubungi Chris. Jadi karena biasanya waktu yang digunakan itu kan pasti kan akan berhubungan dengan biaya yang akan dikeluarkan, ya enggak? Jadi mudah-mudahan kita bisa membagikan informasi yang umumnya, terus kemudian langkah-langkah yang khusus atau proses-proses yang khusus yang memang harus didiskusikan langsung, bisa langsung ke Chris, dan kemudian selanjutnya tergantung dari departemen-departemen selanjutnya tentunya, tetapi Chris ada untuk bisa membantu prosesnya dari A sampai Z. Ya nggak, Chris? Yap. Iya. Ini saya belum menjelaskan background work-nya ini, so nah kan memang iya, tapi ini aja kan udah banyak ya nggak, untuk orang yang memang harus maksudnya urusannya jadi penting dan genting. Menurut saya informasi yang hari ini tuh sudah mencakup sangat banyak, karena memang harus banyak hal yang harus dipersiapkan ya, terutama dokumen-dokumennya itu harus lengkap ya nggak, tidak ada kekeliruan dalam ejaan dan sebagainya, apalagi informasinya, karena implikasinya akan sangat besar gitu kalau apalagi dari segi transfer ya, bolak-baliknya itu.
Iya. Jadi kalau menurut saya kunci yang terpenting dalam menjual aset di Indonesia ketika masih stuck di Australia itu adalah dokumen dipersiapkan secara lengkap, terus kemudian juga isinya harus akurat detail-detailnya untuk mengurangi perlambatan proses yang harus dijalankan oleh Kris dan institusi lainnya. Kemudian juga ketika memang merasa sangat kesulitan, Kris bisa membantu dari hal yang sederhana sampai yang sulit. Tetapi paling penting pesan pada hari ini, konsultasikan kepada yang memiliki hak dan otoritas di bidangnya seperti terkait dengan legalitas, ya berkonsultasi dengan salah satunya ya Kris yang hari ini sudah memberikan informasi dan share pengalaman hidupnya secara luar biasa. Ya Kris ya, thank you banget loh, soalnya kamu terbuka banget sharingnya dan Thank informasi yang you diberikan for your ya. invitation. Oh, I'm so happy that you agree to do it. Okay, thank you. So Yeah. I So, look forward to the next presentations. yes, please. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir ini hadir dan tune in terus di channel New karena kita setiap minggu akan memberikan informasi-informasi yang beragam yang sedang sangat-sangat super dibutuhkan saat ini. Jadi kita cuma akan memberikan latest current, jadi yang paling terkini ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya dan selamat pagi, sampai jumpa. Terima